Jadi gini, Mak. Gimana tuh Mas Wija? Saya tidak hadir dalam meeting di tahun 1994. 1994. 29 tahun yang lalu. Oke. Jadi yang cerita teman saya namanya Elan Satriawan. Dia cerita meeting teman-teman ex aktivis UGM, kemudian intinya mendorong Anies jadi presiden. Itu tahun 94. 1994. Iya, berarti tahun 94 ya tuh. Itu ngomong kayak gitu ketika tahun 94. Iya, karena Indonesia nggak baik aja, Anies didorong menjadi presiden. Caranya gimana? Pertama jangan masuk partai. Karena waktu itu ya partai Golkar ini segala macam kan. Yang kedua, jadi gubernur DKI aja dulu. Ini 94 loh. Jadi presiden. Oke, peramal ya. Rutenya jangan masuk partai, jadi gubernur DKI. Nah, kita sekarang 2023. Yang poin pertama, jangan masuk partai, ya. Mas Anies didukung partai tapi nggak masuk partai. Yang kedua, jadi gubernur DKI, ya. Nah makanya Nisa deg-degan nih. 30 tahun setelah 94 ini, 2024, poin ketiga terwujud nggak? Mas Anies jadi presiden nggak? Ini. Iya. Jangan-jangan ini garis tangan. Tapi begini juga, di DKI itu ada beberapa hal yang unik. Misalnya, Mas Anies dihujat-hujat terkait kadrun, Yaman, ini segala macam. Tapi saya ingat waktu menikah, Mas Anies itu pakai busana Jawa, adat Jawa lengkap. Sehingga saya terpikir waktu itu, wah ini kayaknya foto pernikahan beliau itu harus diviralkan untuk menunjukkan Anies itu Jawa. Iya betul, Mas Anies itu Jawa. Karakternya Jawa, bahasa Jawanya halus sekali, gitu kan? Budaya yang dia pakai dalam beberapa event Jawa. Gitu. Sehingga saya telepon Mas Anies, Mas, bisa nggak besok pagi saya ketemu? Dia bilang, oke, bisa. Biasanya beliau sibuk, tapi waktu itu bisa, gampang sekali. Saya ingin mengusulkan, Mas, bisa nggak foto Mas itu diviralkan? Bentuknya adalah ucapan wedding anniversary, ulang tahun pernikahan. Tapi viralkannya pada saat Mas ulang tahun pernikahan gitu. Saya sampaikan ke Mas Anies pagi itu. Terus saya tanya, Mas, kapan sih ulang tahun pernikahan? Terus beliau jawab apa? Beliau tersenyum dan menjawab, besok. Wah, aku merinding, Mas. Jadi foto itu kemudian oleh tim medianya Mas Anies di-create kemudian diviralkan. Yang saya heran ini satu hal sederhana ya, tapi kenapa ini semua terjadi sehari sebelum hari pernikahan? Kenapa bisa pas banget momentumnya gitu ya Mas? Iya, nggak hanya itu saja. Suatu saat kami ngobrol ya jam habis maghrib itu di kantor gubernur tentang banyak hal. Tiba-tiba Mas Anies pamit. Wija, saya harus pergi dulu. Harus menyambut ada acara ngumpul asosiasi gubernur seluruh Indonesia. Dan ada pemilihan ketua baru. Saya tanya, Mas nyalon? Dia bilang enggak, ngurus Jakarta aja udah sibuk banget. Ngapain ngurus yang lain yang nambah beban gitu, ingin fokus di Jakarta. Tapi ternyata malam hari itu saya lihat di media online loh, ini Mas Anies jadi ketua. Saya protes lah ke Mas Anies, Mas, masa sih nggak cerita ada rencana ini, nggak terbuka ini. Dia bilang, enggak Wija, saya betul-betul nggak punya rencana maju. Cuman dia kemudian cerita, saat itu ketika sudah mau pemungutan suara, itu memang semua mendorong saya untuk maju gubernur-gubernur. Karena ada satu kandidat yang pengen jadi ketua asosiasi, dia bikin tim sukses. Tim suksesnya itu disebar ke seluruh Indonesia, melobi, bahkan di acara itu ikut melobi. Dan ternyata ini membuat gubernur-gubernur tersinggung. Emang siapa lu gitu ya, melobi saya untuk mendukung kamu. Nah, ketidaksukaan itu kemudian membuat mereka mencari alternatif. Dan spontan di acara itu Mas Anies didapuk untuk menjadi calon dan akhirnya menang gitu. Mbak, ini sesuatu yang tanpa effort. Sementara yang lain merencanakan panjang lebar dan gagal. Siapa yang menulis skenario ini?
yang di atas, Mbak. Ya Allah lah, siapa lagi. Belum lagi Formula E, banyak kendala, tapi akhirnya ini terwujud. Nah itu Mas Wijaya menarik. Aku tuh, saya sebagai orang yang mengamati perkembangan apa-apa yang dikerjakan Mas Anies di Jakarta gitu ya. Mas Anies tuh ketika membangun JIS, kemudian bikin Formula E, dan banyak acara-acara lain gitu yang sepertinya sangat sulit untuk terrealisasi. Banyak yang berusaha untuk cawe-cawe lah ya Mas Wijaya. Tapi kok Mas Anies selalu menemukan way out untuk mewujudkan itu ya Mas Wijaya? Jadi ada faktor effort, tapi juga kita tidak boleh melupakan faktor luck ya. Kalau Pak JK selalu mengatakan, sukses kita itu sangat tergantung kepada ibu. Kalau ibu ridho, maka insya Allah semuanya akan lancar. Pak JK orang yang sangat menghormati ibunya. Saya lihat Mas Anies itu juga sangat sayang, sangat menghormati ibunya. Jadi saya pinjam kata-kata Pak JK, sukses kita itu tergantung doa ibu. Dan saya rasa ini juga terjadi pada Mas Anies. Dalam ekspresi lain, Mas Anies itu seperti sabun mandi. Gimana tuh Mas? Jadi bukan sabun mandi cair ya, sabun mandi batangan. Gimana tuh? Licin. Kalau ditekan malah loncat. Oke. Kalau kita mandi pakai sabun batang harus pegangnya hati-hati, nggak boleh nekan. Kalau ditekan kalau nggak loncat, bener. Mas Anies itu ketika dibully, diserang, ditekan justru melejit. Makanya salah itu kalau orang yang nggak suka dengan Mas Anies kemudian menyerang, menekan itu merupakan amunisi bagi Mas Anies untuk lompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi. Dan keberuntungan ini kan juga berlanjut ya sampai sekarang. Misalnya Nasdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres. Ini kan karena tekanan juga, karena KPK yang akan mendorong untuk mentersangkakan. Ya, report lengkapnya ada di Tempo. Saya yang ada di dalam menyampaikan apa yang ditulis Tempo itu valid. Karena KPK memaksakan untuk tersangkakan, dan salah satu cara supaya ini bisa di stop adalah itu kejadian. Bahkan terkait koalisi kan sebenarnya koalisi ini sempat bubar. Waktu kemarin ada yang keluar satu ya Mas Wijaya. Suatu hari Mas Anies datang ke kantor kami, kantor SPII ya, Strategic Policy Institute for Indonesia. Ini think tank yang membantu Mas Anies, di mana saya ada di dalam. Datang, kayaknya agak tegang wajahnya. Kemudian di ruang kerja kami dia sholat duhur lama sekali. Doanya lama ini. Wah, nggak biasanya. Ternyata dia nggak pernah cerita. Ternyata itu adalah masa di mana koalisi bubar. Tapi ternyata ada momentum di mana muncul koalisi baru. Nasdem, PKB, kemudian PKS. Coba, ini siapa yang mendesain ini? Dan kalau kita lihat desain koalisi yang sekarang ini, Mas Anies, Gus Imin, ini kan karakternya saling melengkapi. Karakternya kawin banget sih, aku juga ngerasa sih. Partainya ini kan juga tidak ada irisan, tidak ada rebutan konstituen. Siapa yang mendesain? Orang bisa mendesain itu? Di atas. Allah. Makanya saya tuh deg-degan nih. Apakah obrolan teman-teman tahun 1994 itu 2024 nanti akan terwujud? Ini sesuatu yang serius atau ini hanya ya obrolan-obrolan ringan yang sebenarnya tidak ada koneksinya dengan apa yang terjadi sekarang. Amin. Saya sih yakin sih Mas. Kalau saya sih yakin kalau insya Allah Mas Anies. Kita harus kerja keras. Iya betul, kerja keras ya. Banyak berdoa. Kerja keras, doa, semua harus jalan beriringan ya Mas Wijaya, betul ya. Mas Wijaya by the way tadi ngomongin soal Mas Anies yang dipanggil berkali-kali di KPK, yang ya kita semua bisa menyimpulkan bahwa ngotot banget nih ex-ketua KPK yang sekarang jadi tersangka itu untuk mengkriminalisasi Mas Anies gitu ya. Kemudian saya tuh nggak tahu ini cocok lagi ya Mas Wijaya. Jadi berpikir ini orang yang dulu merombak KPK, kemudian berusaha mentersangkakan Mas Anies, kemudian sekarang berpotensi di penjara seumur hidup. Ini juga menurut saya bukan... Ya, kalau tentang KPK, yang paling penting sih apa yang terjadi akhir-akhir ini membuat
Amin makin semangat untuk mengembalikan KPK kembali seperti KPK di masa lalu gitu ya. KPK di masa lalu adalah lembaga yang kredibel, banyak orang yang tertarik untuk mendaftar masuk di dalamnya, ingin menjadi bagian dari pergerakan, termasuk saya. Saya pernah mendaftar seleksi komisioner KPK, tapi gagal. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kenapa maksudnya? Ini jalan hidup. Ketika saya mau submit aplikasi, saya kuliah di Georgetown, itu mendalami anti-corruption. Jadi memang goal saya ingin masuk di lembaga itu. Oh, itu di mana? Jadi Mas Wijaya kuliah di mana? Itu S2? S2. Nah, tapi ketika waktu itu saya wakil rektor Paramadina, mau mendaftar, itu gagal. Kenapa? Umurnya kurang 1 hari. Saya telepon Pak Eri Riana, Pak, ini saya kurang 1 hari nih Pak. Gimana Pak? Pak Eri Riana, wah ya nggak bisa, daftar kesempatan berikutnya deh gitu. Jadi ini memang bagi saya juga garis Allah juga ya, garis Allah untuk akhirnya membantu Pak JK, membantu Pak Anies di gubernur, membantu Pak Anies di Pilpres ini 1 hari Mbak. Gila. Kurang 1 hari. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin sih Mas. Iya. Luar biasa banget ya. Kok bisa kurang 1 hari. Ya waktu itu kalau saya anak presiden mungkin peraturannya bisa dirubah ya. Waduh, saya anak pensiunan. Wah jangan kan cuman beda sehari Mas. Yang nggak ada aja diada-adain bisa. Ini ada cerita menarik apa lagi nih Mas Wijaya? Sebelum kita, ini menarik, kayaknya banyak banget nih. Kayaknya ngobrol 7 hari 7 malam juga nggak habis nih cerita menarik soal Mas Anies nih Mas Wijaya. Iya. Disimpan aja untuk sesi berikutnya. Oke, kita simpan untuk sesi berikutnya.